Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Farid Ardiansyah, SEMM, dan rekan-rekan saya kelas D yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang kebijakan moneter. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok 4. Yang pertama di sini ada Afifah, NIM akhir 050. Yang kedua ada Ayong Ayu Maruki, NIM akhir 066. Yang ketiga ada Wahyuni Dwi Utari, NIM akhir 067. Materi pertama yaitu instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter terdiri dari kebijakan diskonto, diskon polis, kebijakan operasi pasar terbuka, open market policy, kebijakan cadangan kas di bank, cash ratio policy, kebijakan kredit selektif, dan yang terakhir yaitu kebijakan dorongan moral suasion. Kebijakan diskonto, diskon policy. Kebijakan diskonto adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan mengubah, menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank umum jika jumlah uang yang beredar telah melebihi kebutuhan gejala inflasi. Bank sentral dapat mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan suku bunga bank umum dengan tujuan untuk merangsang masyarakat untuk menabung sehingga jumlah uang yang beredar kembali masuk ke bank. Sebaliknya, jika terjadi kondisi deflasi di mana jumlah uang yang beredar lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah barang atau jasa, maka bank sentral dapat mengambil kebijakan menurunkan tingkat suku bunga bank umum dengan harapan masyarakat banyak melakukan pinjaman dari bank yang pada akhirnya menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Materi selanjutnya yaitu kebijakan operasi pasar terbuka, open market policy, adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia atau bisa disebut juga SBI. Bank sentral akan menjual SBI jika uang beredar di masyarakat sangat tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk menarik uang yang beredar kembali masuk ke bank sentral. Sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa bank, sentral bisa melakukan dengan membeli SBI dari masyarakat dengan tujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar. Materi selanjutnya yaitu kebijakan cadangan kas di bank. Cash ratio policy adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank. Jika terjadi inflasi di mana jumlah uang yang beredar melebihi dari jumlah barang dan jasa, bank sentral dapat mengambil kebijakan menaikkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank umum. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kemampuan bank umum dalam memberikan kredit kepada masyarakat yang pada akhirnya jumlah uang yang beredar menjadi semakin berkurang. Demikian pula sebaliknya, jika terjadi deflasi di mana jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa, bank sentral dapat mengambil kebijakan menurunkan jumlah cadangan kas minimum di bank umum. Hal ini dengan tujuan untuk menambah kemampuan bank umum untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat. Materi selanjutnya yaitu kebijakan kredit selektif. Kebijakan ini dapat diambil oleh bank sentral pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Kebijakan ini dilakukan dengan memperketat syarat-syarat pemberian kredit kepada masyarakat atau yang sering disebut juga dengan syarat 5C.
karakter, capacity, control, capital, dan condition. Materi terakhir yaitu kebijakan dorongan moral suasion. Bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditunjukkan kepada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isinya dapat berupa ajakan atau larangan untuk menahan atau melepaskan pinjaman dan tabungan. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai kebijakan moneter yang mendorong kenaikan fiskal. Instrumen kebijakan moneter untuk meningkatkan investasi antara lain adalah tingkat suku bunga, nilai tukar uang, cadangan, atau proporsi simpanan yang harus dipertahankan bank sebagai cadangan dan pengendalian inflasi. Kebijakan moneter dapat bersifat ketat, akomodatif, atau netral. Ketika ekonomi tumbuh terlalu cepat dan inflasi bergerak secara signifikan lebih tinggi, bank sentral dapat mengambil langkah-langkah untuk mendinginkan ekonomi dengan menaikkan suku bunga jangka pendek untuk merangsang pertumbuhan dan membuat ekonomi kembali ke jalur semula. Dampak kebijakan moneter terhadap investasi secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsungnya adalah melalui tingkat dan arah suku bunga, sementara efek dari tidak langsungnya adalah melalui ekspektasi tentang kemana arah inflasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang hubungan mata uang dengan pergerakan saham. Hubungan mata uang dengan pergerakan saham sangatlah saling mempengaruhi satu sama lain. Apabila nilai tukar suatu negara tersebut meningkat, maka banyak investor asing yang akan memilih menanam saham di negara tersebut. Dikarenakan menurut para investor, pergerakan saham di negara tersebut sesuai dengan investasi tingkat return yang diharapkan oleh investor. Begitu pula sebaliknya, apabila nilai tukar suatu negara tersebut menurun, maka banyak investor asing yang memilih untuk menjual saham yang dimilikinya dan diganti dengan menanam saham di negara lain. Hal ini dikarenakan mereka merasa bahwa di negara tersebut apabila diteruskan dalam menjalankan sahamnya, mereka akan menanggung kerugian. Resiko yang ditanggung oleh negara akibat penjualan saham oleh para investor ialah semakin banyak peredaran uang dan membuat nilai tukar dalam suatu negara tersebut menurun, sehingga akan membuat rugi negara tersebut. Sekian video presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.